Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1381. Para prajurit yang bosan dan mengeluh karena tidak bisa keluar kota untuk bertempur sedetik yang lalu, berkumpul dan berangkat dengan tergesa-gesa sebelum mereka sempat beristirahat dengan baik. Perintah militer Meng Tian hanya memberi waktu 2 jam, jadi semua orang tidak bisa ragu sama sekali dan berangkat dengan kecepatan penuh ke benteng Xifeng. Namun ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke medan perang, mereka segera menunjukkan momentum dan moral mereka. Meskipun jalannya terjal, tidak ada yang tertinggal, dan bahkan beberapa peralatan militer dipindahkan dengan utuh. Tuan Han, bagaimana pemulihanmu? Ini kakak Ye. Jangan khawatir, ini hanya luka ringan. Sekarang sudah sembuh. Han Hao menunjuk dengan tombaknya beberapa kali. Lengannya tampak lentur dan seharusnya sudah hampir sembuh. Itu juga salahku karena terlalu ceroboh. Setelah membagi pasukan, aku masih sangat lalai sehingga aku mendirikan kemah di dataran, yang memberi kesempatan pada kavaleri klan Serigala. Sayangnya, mereka hanya memiliki 3 atau 400 kavaleri, tetapi kita membayar harganya beberapa kali lipat. Han Hao merasa patah hati ketika dia memikirkan serangan diam-diam terakhir oleh klan Serigala. 6 atau 700 saudara terbunuh, dan lebih dari separuh yang tersisa terluka, sementara kerugian klan Serigala sangat kecil. Yang mulia, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Serigala-serigala ini sangat lincah. Begitu Anda lengah, mereka akan segera mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan kejutan. Ini sangat mirip dengan cara serigala berburu. Itulah sebabnya mereka disebut klan serigala. Mereka tidak hanya menggunakan serigala sebagai totem mereka, tetapi sistem dan metode mereka juga mirip dengan kawanan serigala. Usia saya sudah 40-an atau 50-an, dan saya harus meninggalkan ketentaraan dalam beberapa tahun lagi. Saya hanya berharap para pemuda dari Kabupaten Heyang yang akan berperang bersama saya ini dapat bertahan hidup. Han Hao telah melalui banyak pertempuran, jadi pengetahuannya secara alami lebih luas daripada para prajurit yang baru saja bergabung dengan ketentaraan. Yang terpenting adalah dia telah memahami kekejaman perang. Umur orang-orang zaman dahulu tidaklah panjang, dan sebagian besar alasannya adalah karena perang yang terus-menerus, serta pengungsian, kelaparan, wabah penyakit, bencana alam, dan bencana buatan manusia yang disebabkan oleh perang. Hanya ketika dunia berhenti berperang, barulah akan ada era yang damai dan sejahtera. Seluruh pasukan mempercepat langkah mereka. Han Hao berteriak keras, dan semua prajurit mempercepat langkah mereka. 1,5 jam kemudian. Ini pasti benteng Xifeng. Semua orang menatap benteng di depan mereka, merasa tertekan. Tembok besar dibangun di sepanjang garis pegunungan, memanfaatkan medan sepenuhnya, tetapi di mana ada gunung, akan ada tebing dan lembah, dan benteng ini dibangun di bawah lembah. Melihat ke atas, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi di kedua sisi, menghalangi sinar matahari. Saya khawatir tempat ini tidak akan pernah mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Saya adalah Komandan Garnisun Kabupaten Heyang, Han Hao. Saya telah diperintahkan oleh Jenderal untuk mengambil alih pertahanan benteng Xifeng. Pasukan garnisun asli juga harus mematuhi perintah saya. Han Hao berteriak ke arah puncak benteng. Tidak lama kemudian, pintu benteng perlahan terbuka, dan sekelompok kavaleri keluar. Ketika jenderal terkemuka melihat Han Hao, dia segera turun dan memberi hormat. Saya Jenderal Ma Peng, Komandan Pengawal Benteng Xifeng. Selamat datang, Tuan Han. Kalian semua telah bekerja keras. Silakan masuk dengan cepat. Saya telah meminta orang-orang untuk menyiapkan makanan. Perwira bernama Ma Peng sangat antusias terhadap semua orang dan segera meminta para sersan untuk menyambut saudara-saudara yang akan memasuki benteng. Tuan Han, Anda telah menempuh perjalanan jauh dan pasti telah bekerja keras. Tolong bawakan teh. Di barak, Ma Peng meminta para prajurit untuk mengoper teh harum yang langka itu dengan tatapan menjilat, atau bisa dikatakan, berciuman. Meskipun tampak antusias, hal itu benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Wajah Sang Guanjian bahkan lebih serius. Seorang jenderal yang benar-benar berkualifikasi tidak akan pernah bersikap seperti itu. Han mengikuti perintah militer Jenderal Meng dan bertanggung jawab atas semua yang ada di benteng. Saya juga berharap Jenderal Ma dapat bekerja sama dengan kita dengan tulus untuk melawan suku serigala. Han Hao berkata dengan ringan. Dia tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang Ma Peng. Dibandingkan dengan seorang prajurit yang berdiri tegak, Ma Peng lebih seperti penjahat. Namun, bagaimanapun juga, mereka baru di sini dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Selain itu, Ma Peng memiliki 2.000 orang di bawah komandonya. Jika mereka ingin mematuhi perintah Han Hao,
Ma Peng benar-benar sangat diperlukan. Tuan Han, tolong lihat ke sini. Setelah makan malam, Ma Peng memimpin semua orang untuk memeriksa benteng. Tembok luarnya terbuat dari batu-batu padat. Tembok itu sangat kuat. Ketapel milik suku serigala bahkan tidak dapat merobohkan batu-batu itu saat menghantam tembok itu, kata Ma Peng sambil menunjuk ke tembok luar. Kami juga memblokir pintu tembok luar dengan batu untuk mencegah serangan mendadak serigala. Semua orang datang dari gerbang selatan, yang setara dengan gerbang dalam. Bala bantuan dapat masuk dari gerbang selatan, dan gerbang utara menghadap ke kamp serigala, yang merupakan garis depan medan perang. Han Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pegunungan tinggi di kedua sisi. Hal ini membuat tembok luar tampak jauh lebih pendek. Meskipun suku serigala tidak pandai menggunakan busur dan anak panah, mereka berkemauan keras dan akan bertarung sampai mati. Jika mereka menggunakan tangga untuk menyerang tanpa memperhatikan korban, itu juga akan menjadi ancaman besar. Jenderal Ma, meskipun tembok luarnya kokoh, tingginya tidak terlalu tinggi. Han Hao berkata dengan enteng. Ye Shike memperkirakan tingginya mungkin kurang dari 3 meter. Meskipun tidak terlalu pendek, benteng Si Feng adalah tenggorokan yang menghubungkan padang rumput dan dataran tengah, dan tidak bisa sembarangan. Tuan Han, Anda tidak tahu bahwa pembangunan tembok besar telah menghabiskan terlalu banyak tenaga manusia selama bertahun-tahun. Benteng Si Feng seharusnya dibangun lebih tinggi, tetapi kekurangan tenaga manusia, dan pengangkutan batu-batu besar ini sulit, jadi pembangunannya tertunda. Begitu perang dengan suku serigala pecah, saya segera mengirim tentara untuk membangunnya lebih tinggi. Jika tidak ada batu, kami akan menggunakan kayu dan kerikil. Ma Peng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ye Shike mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa panggung panahan di tanah tinggi terbuat dari kayu. Meskipun tampak kokoh, jika terkena ketapel, saya khawatir. Perang sudah di depan mata. Kelalaian apapun akan menyebabkan hilangnya benteng Si Feng. Perintahkan orang-orang untuk segera membangun tembok yang lebih tinggi. Tembok harus dibangun 5 kaki lebih tinggi dalam waktu 10 hari. Ya, aku akan segera melakukannya. Ma Peng mengangguk berulang kali sebagai jawaban. Ye tua, tidakkah menurutmu Ma Peng ini sedikit aneh? Pada malam hari, Sang Guan Jian datang ke tenda Ye Shike. Dia memimpin anak buahnya untuk memeriksa benteng Si Feng dengan saksama, terutama 2.000 pasukan garnisun. Tidak ada masalah besar. Perang sudah dekat, dan mereka siap menyerang kapan saja. Sang Guan Jian secara acak memeriksa beberapa barak. Tombak dan baju besi terawat dengan baik dan tidak ada karat. Memang, dia memimpin 2.000 orang dan ditempatkan di benteng Si Feng sepanjang tahun. Dia menghadapi suku serigala yang ganas, tetapi karakternya sangat pengecut. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Ye Shike mengangguk. Melihat penampilan Ma Peng yang mengangguk dan membungkuk, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenderal. Ma Peng tidak masalah, tetapi apakah kamu sudah memeriksa 2.000 prajurit? Ye Shike peduli dengan para prajurit. Bagaimanapun, Ma Peng sekarang berada di bawah komando Han Hao, jadi tidak ada bedanya apakah dia ada di sana atau tidak. Namun, kualitas 2.000 prajurit ini akan menentukan situasi secara keseluruhan. Bab 1382. Saya telah memeriksa dengan saksama. Di antara 2.000 prajurit itu, ada banyak veteran. Peralatan mereka juga cukup bagus. Meskipun ada beberapa kerusakan, itu bukan masalah besar. Menurut pendapat saya, efektivitas tempur 2.000 prajurit ini tidak lemah. Dengan mereka, kekuatan kita akan sangat meningkat. Bagaimanapun, mereka adalah garnisun perbatasan tentara Qin, dan efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan. Ma Peng telah menjadi tentara selama lebih dari 20 tahun dan telah berada di garis pertahanan tembok besar selama hampir 10 tahun. Dia telah membuat prestasi militer yang cukup besar, tetapi sampai sekarang, dia masih hanya seorang kapten dari 1.000 orang. Bukankah itu agak aneh? Ye Shike bertanya balik. Kamu tahu banyak tentang dia, apakah kamu mengenalnya sebelumnya? Sang Guan Jian tidak menyangka Ye Shike bisa mengatakan begitu banyak hal sekaligus, dan cukup bingung. Tentu saja aku tidak mengenalnya, tetapi sedikit penyelidikan akan cukup. Ketika aku pertama kali datang ke benteng, aku meminta Suesan untuk membawa selusin saudara dengan token untuk menyelidiki. Kabupaten Ji tidak jauh dari sini, dan basis data di sana mencatat informasi semua jenderal di Kabupaten Guangyang. Ye Shike meletakkan selembar bambu di atas meja. Suesan baru saja kembali 1 jam yang lalu, dan aku baru saja selesai membacanya. Kau benar-benar tidak melepaskan apapun.
kau pasti sudah membaca semua informasiku. Sang Guan Jian menggoda, mengambil lembaran bambu dan mulai membaca. Ngomong-ngomong, karakter segel kecil adalah karakter kuno. Sebagai orang modern, kau seharusnya tidak dapat memahaminya. Namun, Ye Shikai istimewa. Ia melihat karakter segel kecil pada lembaran bambu ini dan benar-benar dapat memahami sebagian besarnya. Mungkin karena ada beberapa kesamaan antara font kuno dan modern. Informasi Anda ada di Kabupaten Hanoi. Saya tidak tertarik untuk sementara waktu. Jawab Ye Shikai. Sebelumnya, mereka semua mengira Suesan adalah pencuri dan tidak terpelajar, tetapi sekarang tampaknya mereka semua salah. Seperti kata pepatah modern, sampah hanyalah harta karun di tempat yang salah. Setiap profesi memiliki keahliannya sendiri. Suesan dapat memanjat tembok dan bahkan tembok kota setinggi 45 meter dengan mudah. Tidak sulit baginya untuk menyelinap ke kantor hakim daerah untuk mencuri sepotong informasi. Dengan prestasi militernya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk diangkat sebagai menteri kiri. Dia memiliki ribuan prajurit di bawah komandonya, jadi dia setidaknya harus menjadi markis militer. Mengapa dia masih menjadi kapten 1000 orang? Sang Guan Jian juga cukup bingung. Di atas kapten 1000 orang, ada Ku, dan kepala Ku adalah markis militer. Di atas Ku adalah Bu, dan kepala Bu adalah seorang kolonel. Jumlah garnisun umumnya tetap, dan tidak akan ada perluasan atau pengurangan pasukan dalam skala besar, sehingga posisi militer relatif stabil. Lebih jauh, menurut catatan, Ma Peng selalu menjadi kapten 1000 orang dan belum dipromosikan. Ini yang membuatku bingung, tapi aku tidak punya bukti untuk saat ini. Ye Shikai melambaikan tangannya. Semuanya hanya kecurigaannya, tapi dia tidak memiliki paranoia. Kecurigaannya semua berdasarkan fakta. Lalu bagaimana Anda meragukannya? Insting saya. Sepertinya orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Saya juga cukup skeptis. Siapa itu? Sebelum Sang Guan Jian sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan hitam melintas melewati barak. Ye Shikai secara naluriah bergegas maju, menghunus pedang perunggunya, dan mengambil posisi bertarung. Sang Guan Jian menyadari bahwa ada seorang pembunuh, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Sayangnya, Ye Shikai masih terlambat selangkah. Ketika dia bergegas keluar dari barak, yang terdengar hanyalah angin utara yang menderu-deru di luar. Apa yang terjadi? Tanya Sang Guan Jian segera. Pada saat yang sama, puluhan penjaga mengelilinginya. Lindungi tuanku. Kejar pembunuhnya. Penjaga itu hendak mencari si pembunuh tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Tidak perlu, mereka sudah kabur. Aku ceroboh kali ini. Ye Shikai berkata dengan dingin. Dia tidak akan pernah salah, tetapi orang yang datang mungkin tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Ye Shikai adalah seorang ahli bela diri, dan Sang Guan Jian hadir pada saat itu. Tidak mungkin membunuh mereka tanpa belasan ahli. Jadi, orang ini datang ke sini untuk menguping. Tuan, saya akan pimpin orang untuk mengejarnya segera. Sekalipun kita harus mengacak-acak kam militer, kita harus menangkapnya. Tinta mancang. Lupakan saja, jangan membuat keributan, mari kita bubar, dan tidak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang ini. Ye Shikai hanya meninggalkan mancang dan beberapa penjaga untuk menjaga barak dan meminta semua orang untuk bubar. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak sabar untuk mengambil tindakan tepat saat dia baru saja mengungkapkan kecurigaannya. Hari berikutnya. Saudara Ye, kudengar ada seseorang yang menguping di dekat barakmu tadi malam. Begitu Ye Shikai tiba di barak, Han Hao keluar untuk menyambutnya, tampak sangat gugup. Memang, tapi tidak apa-apa, mereka hanya penjahat. Ye Shikai melambaikan tangannya. Dia bukan orang bodoh. Kontra pengintaian adalah keahliannya. Ada dataran di luar benteng. Jika seseorang menyelinap masuk, tidak ada tempat untuk bersembunyi, belum lagi ada ribuan tentara yang berpatroli siang dan malam. Dia juga bertanya kepada Suesan tadi malam. Kecuali pembunuh itu memiliki keterampilannya, mungkin tidak ada orang lain di dunia ini kecuali Suesan yang bisa menyelinap masuk dari luar dan mengintai di luar barak Ye Shikai dengan tenang. Kalau begitu, pembunuhnya pasti orang dalam. Ini tidak akan berhasil. Pembunuh itu pasti masih ada di benteng. Aku akan segera mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan dan menyuruh semua prajurit mulai mencarinya bersama-sama. Han Hao sangat bersemangat. Ye Shikai dan Sang Guan Jian adalah tangan kanannya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kerugiannya akan sangat besar. Tidak. Ye Shikai segera menghentikan Han Hao. Jika kita memberitahu musuh, itu hanya akan memperburuk keadaan.
Sebenarnya, aku sudah punya solusinya, tapi aku khawatir. Tuan Han, kau tidak akan setuju. Saudara Ye, kemampuanmu sudah jelas bagi semua orang, katakan saja padaku. Hei, bukankah ini kakak Ma? Kenapa kau ada di sini? Saat makan, Ye Shike melihat Ma Peng duduk di meja tempat para prajurit makan, tetapi dia adalah satu-satunya orang di mejanya. Ternyata itu adalah saudara Ye. Perang sudah di depan mata. Sebagai seorang perwira, wajar saja jika Anda makan dan tinggal bersama para prajurit. Ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kekompakan. Begitulah adanya. Saudara Ma, Anda memimpin dengan memberi contoh dan bekerja sama dengan semua prajurit. Saya mengagumi Anda, ucap Ye Shike sambil membungkuk. Saudara Ye adalah orang yang benar-benar luar biasa. Kudengar kau baru bergabung dengan pasukan Qin selama lebih dari sebulan, tetapi kau telah menjadi kapten dari 1000 orang. Tuan Han mengangkatmu dengan cara ini. Ia benar-benar orang bijak yang menghargai para pahlawan. Saudara Ye memiliki masa depan yang cerah. Saudara Ma telah bertugas di benteng selama bertahun-tahun, jadi dia pasti telah bertemu dengan banyak serigala. Ye Shike tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan topik sebelumnya. Ah, tentu saja. Suku serigala ingin menyerang dataran tengah sepanjang waktu, jadi serangan terjadi hampir setiap bulan. Ma Peng tertegun pada awalnya, lalu perlahan menjawab pertanyaannya. Sepertinya kakak Ma benar-benar bekerja keras. Dia harus berjaga-jaga terhadap suku serigala siang dan malam. Bab 1383. Sebagai seorang prajurit dinasti Qin, tentu saja kamu harus mempertahankan wilayah. Terlebih lagi, suku serigala adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepala dinasti Qin kita. Begitu mereka diizinkan memasuki dataran tengah, itu akan menjadi bencana. Jadi tidak ada yang namanya kerja keras. Ma Peng tertawa dan menanggapi kata-kata Ye Shike dengan sempurna. Jika kamu melihatnya dari perspektif ini saja, jika Ma Peng ditempatkan di perusahaan modern, dia seharusnya menjadi salah satu manajer tingkat menengah yang rajin yang teliti tetapi tidak memiliki peluang untuk dipromosikan dan berharap untuk dihargai oleh atasannya suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, saudara Ma, kami masih baru di sini dan pemahaman kami tentang suku serigala jauh lebih sedikit daripada Anda. Saya punya beberapa pertanyaan dan saya harap saudara Ma dapat memberi saya beberapa saran. Ye Shike mengalihkan topik pembicaraan, berharap menemukan beberapa celah dalam kata-kata Ma Peng. Saudara Ye, silakan bertanya. Selama saya bisa menjawab, saya tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Tentu saja, saya pernah bertempur dengan suku serigala sebelumnya, hanya beberapa kali, dan saya bertempur dengan beberapa pasukan gerilya mereka. Saya tidak tahu senjata apa yang dimiliki pasukan reguler mereka, dan seberapa kuat mereka. Saya yakin saudara Ye telah melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Suku serigala dikenal karena keberaniannya dan pandai berkuda serta memanah. Kavaleri mereka cepat dan ganas. Begitu mereka melancarkan serangan kolektif, mereka tak terhentikan. Setiap kali ini terjadi, pasukan kita akan menggunakan busur dan anak panah yang kuat untuk menembak kavaleri serigala dan menghentikan serangan mereka. Kemudian kita akan menggunakan tombak panjang untuk menghadapi musuh. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kemenangan. Oleh karena itu, Jenderal Meng berulang kali memperingatkan seluruh pasukan untuk berlatih formasi militer dengan tekun, jika tidak. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa suku serigala pandai berkuda dan menembak, kan? Ye Shike menyela Ma Peng. Apa yang terjadi? Karena pasukan kita memiliki busur dan anak panah yang kuat, dan suku serigala juga pandai menembak, lalu mengapa suku serigala menyerang ke depan di bawah hujan anak panah alih-alih memilih untuk menembak kita? Saudara Ye, Anda tidak tahu bahwa meskipun suku serigala pandai memanah, bulu yang digunakan untuk membuat anak panah sangat langka di suku serigala. Tanpa bulu, anak panah yang dibuat tidak stabil dan sulit untuk mempertahankan arahnya. Oleh karena itu, tingkat produksi anak panah suku serigala tidak tinggi. Selain itu, suku serigala tidak memiliki teknologi pengecoran baju besi seperti kami, dan sulit bagi mereka untuk membuat baju besi-besi. Oleh karena itu, begitu mereka terkena anak panah, sulit untuk bertahan hanya dengan baju besi kulit di tubuh mereka. Ma Peng menjelaskan secara rinci. Ngomong-ngomong, suku serigala terletak di padang rumput, dan kecuali sejumlah besar kuda, sapi, dan domba, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan dinasti Qin di dataran tengah dalam hal kelimpahan atau kemajuan, terutama makanan. Ada kekurangan makanan di padang rumput, dan setiap musim dingin,
orang-orang akan mati kelaparan atau kedinginan, jadi mereka mendambakan tanah subur di dataran tengah. Saudara Ma, saya sudah mendengar sedikit tentang urusan perbatasan. Jika bukan karena perang, perbatasan akan terbuka, dan seharusnya ada pertukaran bisnis antara suku serigala dan dinasti Qin. Ye Shike berkata dengan ringan. Memang, tidak ada yang salah dengan ini. Meskipun tembok besar dibangun, itu tidak berarti blokade total. Para pedagang dinasti Qin membawa makanan, peralatan logam, bahan obat-obatan, dan perlengkapan lainnya ke padang rumput, dan para pedagang suku serigala juga membawa bulu binatang, sapi, domba, dan kuda ke dataran tengah. Namun, kalimat inilah yang membuat Ma Peng tampak sedikit gelisah, seolah-olah itu menyentuh hatinya. Benar. Pedagang dari kedua belah pihak memang banyak berdagang, tetapi perlengkapan militer seperti bulu anak panah dan baju zirah diperiksa ketat di perbatasan. Barang-barang ini dilarang jatuh ke tangan suku serigala. Selain itu, sekarang setelah perang dimulai, semua perbatasan dinasti Qin telah ditutup. Begitu ya. Tidak heran. Kupikir suku serigala punya anak panah, tetapi tidak menggunakannya. Jadi ini alasannya. Ye Shike berdiri perlahan, menepuk bahu Ma Peng dengan lembut, dan berkata lembut, aku pergi dulu. Kakak Ma, makanlah pelan-pelan. Titik. Ketika kembali ke barak, Ye Shike melihat Sue San duduk di dekatnya. Ketika melihat Ye Shike masuk, dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Kapten, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Sue San mengeluarkan selembar bambu dari pakaiannya. Ini adalah informasi yang Anda inginkan. Sue San menyerahkan potongan bambu itu. Bagaimana kamu menemukan informasi ini secepat itu? Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Ma Peng semuanya ada di Kabupaten Ji, dan dia adalah seorang jenderal militer, jadi mudah untuk menemukan rumahnya. Sedangkan untuk slip bambu ini, diletakkan di ruang kerjanya dan dapat diperoleh dengan mudah. Sue San berkata dengan bangga. Aku tidak menyangka Ma Peng benar-benar bermuka dua. Pantas saja dia tidak merasa dirugikan sama sekali menjadi kapten 1000 orang di benteng terpencil ini. Ye Shike membuka lembaran bambu itu, dan sebelum dia selesai membaca, sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baik. Kapten, apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini punya niat jahat? Sue San bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa dikatakan dia punya niat buruk, tapi itu bukti kalau dia diam-diam menjual anak panah ke suku serigala, kata Ye Shike enteng. Apa? Sue San terkejut setelah mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Bahkan di masa normal, perlengkapan militer dikontrol ketat dan dilarang diedarkan ke suku serigala, belum lagi sekarang dijual secara pribadi. Intinya adalah bahwa sekarang setelah perang dimulai, anak panah ini akan segera menjadi senjata pembunuh untuk membantai tentara Qin. Ini adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Ma Peng ini pasti sudah lelah hidup. Meskipun Sue San terlahir sebagai pencuri dan melakukan banyak hal secara diam-diam, dia mencibir dan bahkan menjadi marah ketika mendengar bahwa Ma Peng menyelundupkan senjata. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan, bahkan pencuri pun punya kode etiknya sendiri. Aku tidak menyangka kamu akan begitu marah, goda Ye Shike. Kapten, meskipun aku bukan orang baik dan telah mencuri uang dari banyak orang, aku masih mengerti prinsip-prinsipnya. Jika suku serigala menerobos benteng karena senjata-senjata ini, aku tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan mati. Sue San jarang menunjukkan ekspresi yang benar, yang membuat Ye Shike menatapnya dengan kagum. Kami punya pepatah yang mengatakan, uang membuat dunia berputar. Selama keuntungannya cukup tinggi, kebanyakan orang akan tergoda. Jika ada keuntungan besar, maka seseorang pasti akan mengambil risiko. Jawab Ye Shike. Awalnya dia hanya menduga ada yang salah dengan Ma Peng, dan sekarang tampaknya ini benar. Jika tebakannya benar, pembunuh yang menguping di luar barak hari itu juga bawahannya. Sayang sekali dia benar-benar tidak bisa tenang. Jika Ye Shike tidak menemukan pembunuh itu, mungkin dia tidak akan curiga sama sekali. Mengirim orang untuk menguping dengan terang-terangan, tidak diragukan lagi merupakan pengakuan bersalah, dan dialah yang pertama kali mengungkap rasa bersalahnya. Kapten, kita harus segera melaporkan hal ini kepada Tuan Han dan menghukum Ma Peng atas kejahatannya yang serius. Siapa sangka dia mungkin tampak tekun dan pekerja keras, tetapi di balik layar dia diam-diam bersekongkol dengan suku serigala. Sekarang setelah kita punya bukti, kita memang harus menangkap Ma Peng. Namun, 2000 prajurit di bawah komandonya agak sulit ditangkap. Bab 1384
Ma Peng telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. 2.000 prajuritnya telah menerima banyak bantuan darinya. Selain itu, Ma Peng biasanya berperilaku, berdedikasi dan teliti. Dia memiliki reputasi yang baik di ketentaraan dan tentu saja memiliki reputasi yang tinggi. Selain itu, Ma Peng menghasilkan banyak uang dengan menjual anak panah secara pribadi kepada suku serigala. Dia pasti telah menggunakan banyak uang untuk memberi penghargaan kepada prajuritnya, membuat mereka bersedia bekerja untuknya. Perintah militer Jenderal Meng Tian, yang mengharuskan Ma Peng dan anak buahnya untuk mematuhi perintah Han Hao, seorang orang asing, telah membuat pasukan garnison tidak puas. Jika Ma Peng dieksekusi dengan gegabah, itu bahkan dapat menyebabkan pemberontakan. Meskipun 2.000 prajurit itu tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah, begitu pertempuran pecah, kedua belah pihak akan menderita kerugian, yang merupakan situasi yang paling tidak ingin dilihat Ye Shikai, tetapi itulah yang paling ingin dilihat oleh klan serigala. Jika kita menjelaskan alasannya dan menarik emosi mereka, 2.000 prajurit ini seharusnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menjual kembali peralatan militer adalah kejahatan berat. Aku heran siapa yang berani berdiri di pihaknya. Sue San tidak begitu mengerti. Dia dulunya seorang bandit, jadi dia tentu tahu hukum dinasti Qin. Pencurian kecil-kecilan adalah kejahatan ringan. Ma Peng menjual anak panah kepada suku serigala. Jika suku serigala menerobos benteng karena hal ini, itu akan menjadi pengkhianatan, dan ketiga klan akan dimusnahkan, dan para pengikutnya juga akan dihukum. Sue San percaya bahwa selama pasukan garnison mengerti bahwa Ma Peng telah melakukan kejahatan serius, memusnahkan 3 klan, mereka tentu tidak akan berani mengikutinya, dan bahkan mungkin melaporkannya saat itu juga. Aku tidak peduli apakah mereka akan memberontak atau tidak, tetapi aku khawatir tentang suku serigala. Wajah Ye Shikai tampak serius. Bahkan jika mereka benar-benar memberontak, apa pentingnya jika mereka ditekan? Jika suku serigala melancarkan serangan besar-besaran ke benteng saat ini, para prajurit yang baru saja mengalami pertempuran berdarah tidak akan mampu menahan serangan ganas mereka. Saat itu, benteng akan benar-benar hilang, dan semua orang akan dibantai. Apapun yang terjadi, kita tetap harus memberitahu Han Hao dan Sang Guanjian tentang masalah ini terlebih dahulu. Ye Shikai melihat ke arah potongan bambu di tangannya dan berkata sambil mendesah, saya khawatir orang biasa manapun akan merasa sulit untuk menolak harga seperti ini. Barak utama, apa katamu? Ma Peng benar-benar melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar ini, Sang Guanjian membanting tangannya ke meja, tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Han Hao juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, menatap potongan bambu itu untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak percaya Ma Peng berani berkolusi dengan suku serigala. Han Hao membanting tinjunya ke meja, tampak sangat sedih, dan berbalik untuk melihat Ye Shikai. Saudara Ye, inilah yang Anda temukan. Apa rencana Anda? Tanya Han Hao. Jika kita memberitahu musuh, kemungkinan besar 2.000 prajurit di bawah Ma Peng akan memberontak, jadi kita harus memikirkan rencana. Laporkan, Ma Peng ada di luar, meminta bertemu dengan Tuan Han. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan perkataannya, seorang penjaga bergegas masuk dan melapor kepada ketiga orang itu. Baiklah, aku baru saja akan menghadapinya, tetapi dia muncul di depan pintu rumahku. Aku akan membawa anak buahku untuk menyergap di kedua sisi barak, dan begitu orang itu masuk, aku akan langsung membunuhnya. Sang Guanjian sangat marah dan ingin segera memotong-motong Ma Peng, tetapi dia dihentikan oleh Ye Shikai. Jika ini benar, mungkin situasinya akan semakin buruk. Sang Guan, dengarkan aku sekarang, saran Ye Shikai. Sang Guan, mari kita dengarkan pengaturan saudara Ye. Han Hao juga tidak setuju dengan pemotongan simpul Gordian, jika tidak, tidak ada yang mampu menanggung akibatnya. Ya, Jenderal Ma Peng, saya menyampaikan penghormatan kepada Tuan Han. Ye Shikai mengambil kesempatan untuk mengedipkan mata pada Han Hao, dan keduanya langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Haha, kakak Mas sudah datang, kemarilah dan duduklah. Han Hao segera mengubah raut wajahnya, memasang ekspresi antusias, lalu turun dari tempat duduknya dan membantu Ma Peng berdiri. Kakak Sang Guan, kakak Ye ada di sini. Ya, saya di sini untuk melaporkan situasi militer. Kita baru saja bertemu saat makan malam. Saya tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Saudara Ma, apakah ada sesuatu yang membawamu ke sini kali ini? Tanya Han Hao, kembali ke pokok permasalahan. Secara umum, semakin bersalah seseorang, semakin kecil kemungkinan dia untuk terlalu dekat dengan orang lain. Namun Ma Peng sebaliknya.
Dia datang ke barak sendirian, tetapi mungkin dia belum menyadari bahwa semua orang tahu rahasianya. Saya telah memperoleh beberapa informasi yang mungkin berguna untuk taktik kita, kata Ma Peng sambil tersenyum, mengeluarkan selembar kain dari tangannya dan menyerahkannya kepada Han Hao. Saya mendapat kabar dari seorang pedagang yang saya kenal bahwa ada kamp perbekalan suku serigala tidak jauh di depan benteng. Mereka mengirim banyak makanan dan pakan ternak untuk kuda-kuda yang akan digunakan selama musim dingin. Tuan Han, saya pikir daripada menunggu kesempatan yang tepat, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan membakar semua perbekalan mereka. Dengan cara ini, mereka pasti akan mundur. Han Hao tidak menyangka bahwa Ma Peng benar-benar menawarkan nasihat atas inisiatifnya sendiri. Dia tercengang. Ye Sikai, yang cerdas, tampaknya merasakan sesuatu yang aneh. Haha, ini tentu saja hal yang baik. Ye Sikai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan semua orang terkejut. Saudara Ma benar-benar pilar tentara Qin kita. Aku hanya tidak tahu, apakah berita ini akurat atau tidak. Ye Sikai berjalan ke arah Ma Peng dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Pengusaha yang memberikan informasi itu adalah kenalan lama saya. Dia bepergian bola-balik antara padang rumput dan Central Plains untuk berbisnis, dan dia telah memberi saya banyak informasi secara berkala, kata Ma Peng dengan tegas. Tuan Han, saudara Ma tulus, saya harap Anda akan mengikuti nasihatnya. Ye Sikai berbalik dan membungkuk pada Han Hao. Hehe, karena kakak Ma sudah punya rencana, kenapa tidak memberitahu kami? Han Hao terbatuk 2 kali. Ye Sikai pasti sudah merencanakan ini. Han Hao tentu tahu bahwa Ma Peng tidak punya niat baik, tetapi dia juga mengerti bahwa Ye Sikai mencoba memanfaatkan situasi, jadi dia menuruti saja apa yang dikatakannya. Lusa, sejumlah pasukan akan tiba di kamp pasukan ini, tetapi hanya ada sedikit prajurit serigala yang menjaganya. Kita dapat mengirim ribuan orang untuk menyerang dan mengejutkan mereka. 1 jam kemudian, setelah Ma Peng pergi, Sang Guan Jian akhirnya tidak bisa menahannya dan segera berbalik untuk menanyai Ye Sikai. Pak Tua Ye, apa maksudmu? Dia jelas ingin menyakiti kita, tapi kamu menyetujuinya begitu saja. Sang Guan, apakah menurutmu aku tipe orang yang akan berbisnis dengan kerugian? Ye Sikai tersenyum licik. Jelas terlihat bahwa dia sudah siap. Mengirim 4.000 orang untuk menyerbu kamp perbekalan klan serigala yang dijaga oleh kurang dari 500 orang memang terdengar seperti kemenangan yang pasti, tetapi ini pasti tipu daya Ma Peng. Jika kita benar-benar pergi ke sana, kita tidak akan pernah kembali. Aku khawatir dia tidak hanya menjual kembali anak panah kepada klan serigala. Aku khawatir dia telah membelot ke klan serigala. Ye Sikai berkata dengan dingin. Apa yang kita tunggu? Ayo kita tangkap dia sekarang juga. Sang Guan Jian sangat ingin mengambil tindakan. Jika orang lain, dengan bom waktu seperti itu yang terkubur di sekitar mereka, mereka mungkin akan merasa tidak nyaman dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Besok malam, kita akan berangkat dengan pasukan kita. Kalau kita tidak tampil, bagaimana kita bisa membiarkan ikan besar memakan umpannya? Bab 1385. Tipu daya serigala untuk melawannya, apa, Pak Tua Ye, kau gila. Kau tahu itu jebakan, tetapi kau tetap memimpin anak buahmu untuk melompat ke dalam lubang api. Jika para prajurit meninggalkan benteng tanpa perlindungan apapun, mereka tidak akan sebanding dengan serigala di dataran. Sang Guan Jian bingung. Mungkin dia terlalu cemas. Karena Ma Peng berani bekerja sama dengan musuh, dia pasti sangat berhati-hati, takut berita apapun akan bocor. Jika Ye Sikai membiarkannya kembali, dia mungkin akan langsung kabur. Daripada bermain lama-lama untuk menangkap ikan besar, lebih baik memanfaatkan manfaat yang ada di depannya. Satu Ma Peng tidaklah penting, tetapi jika tidak ditangani dengan benar, itu akan mengubah 2.000 prajurit. Yang harus kulakukan adalah mengungkap kebohongannya di depan semua prajurit dan membiarkan mereka melihat wajah Ma Peng yang sebenarnya. Ye Sikai mengalihkan pembicaraan dan berkata, tetapi, aku punya rencana yang bagus di sini. Aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ma Peng ini sangat ingin kita memimpin pasukan keluar dari benteng. Aku khawatir itu bukan hanya untuk menghancurkan kita. Benteng itu kekurangan pasukan. Karena dia telah membelot ke suku serigala, dia pasti akan berkolusi dengan suku serigala dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut benteng itu. Dengan cara ini, dia akan memberikan kontribusi besar bagi suku serigala. Han Hao berkata dengan wajah tegas. Pemberontakan dapat dikatakan sebagai masalah besar. Ye Sikai benar.
Jika tidak ditangani dengan benar, masalah itu akan dilaporkan ke Meng Tian dan hukuman tidak dapat dihindari, terutama sekarang adalah masa perang yang menegangkan. Jadi, aku punya rencana yang tidak hanya bisa menyingkirkan momok Ma Peng ini, tetapi juga membuat 2000 prajurit ini setia padaku. Mungkin, itu juga bisa menimbulkan masalah bagi suku serigala. Di luar barak, Suesan, aku punya tugas untukmu sekarang. Tugas ini mendesak. Kau hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ye Shikai berkata dengan suara dingin dan wajah muram. Berikan saja perintahmu kepadaku, Kapten. Karena kau sangat menghargaiku, Suesan, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Jika kau gagal menyelesaikan tugas ini, aku akan meminta seseorang untuk mengembalikan kepalaku. Suesan menepuk dadanya dan langsung setuju. Bawa saudara-saudaramu ke Kabupaten Ji. Bahasa Indonesia. Berhenti, ini tenda Kapten Ma, siapa kamu? Saat Ye Shikai baru saja berjalan keluar dari tenda Ma Peng, beberapa penjaga menghentikannya. Haha, ini kakak Ye. Maaf aku tidak menyambutmu secara langsung. Pada saat ini, Ma Peng segera keluar dari tenda, dengan antusias memegang tangan Ye Shikai, dan berbalik untuk menegur para penjaga. Apakah penglihatanmu masih bagus? Kakak Ye adalah teman baikku. Bagaimana kalau kamu membuat teh dan membawanya masuk? Ya, ya. Saudara Ye, Benteng Xifeng adalah tempat yang dingin dan pahit, tidak ada yang baik di sini. Saya mendapatkan daun teh ini dari pedagang, mohon jangan keberatan. Ma Peng sangat antusias. Teh ini memang enak, tetapi sulit untuk menembus hati orang-orang. Tidak, tidak, terima kasih banyak atas keramah tamahannya, Saudara Ma. Ye Shikai meminum teh itu dalam sekali teguk. Saudara Ye, apa pendapat Tuan Han tentang rencana yang baru saja aku berikan? Benar saja. Setelah hanya 3 cangkir teh, Ma Peng kehilangan kesabarannya dan bertanya kepada Ye Shikai secara tidak langsung tentang rencana terakhir Han Hao. Kali ini aku datang ke sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Saudara Ma. Tuan Han sangat setuju dengan rencanamu, tapi... Saudara Ye, silakan katakan apapun yang ingin kamu katakan. Tuan Han berencana untuk memimpin 4.000 prajurit untuk menyerang kamp perbekalan klan serigala. Kau dan aku akan tinggal bersama saudara-saudaramu untuk menjaga benteng. Selain itu, 4.000 prajurit ini semuanya adalah pasukan garnisun Kabupaten Heiyang. Jadi jika operasi ini berhasil, pujian mungkin tidak akan diberikan kepada Saudara Ma. Ye Shikai berpura-pura malu, menepuk pahanya dan mendesah, aduh, ini juga salahku karena tidak membujuknya. Ini jelas rencana yang kau usulkan, tetapi pujian diberikan kepada orang lain. Aku merasa bersalah dan sedih. Saudara Ye, Anda terlalu sopan. Tidak masalah siapa yang mendapat pujian, selama kita bisa mengusir suku serigala, saya tidak punya tuntutan lain. Ma Peng melambaikan tangannya berulang kali. Meskipun dia mengatakan ini, dia pasti diam-diam senang di dalam hatinya. Jika dia meninggalkan benteng, dia khawatir akan mati dalam pertempuran jarak dekat. Jadi dia ingin sekali menjaga benteng itu, sehingga dia bisa menyerahkan benteng itu kepada suku serigala saat itu. Namun, inilah yang diinginkan Ye Shikai. Kakak Ma, apakah kamu tidak merasa dirugikan? Agar Ma Peng mempercayainya, Ye Shikai sengaja mengujinya agar tampak lebih nyata. Tentu saja aku tidak dirugikan. Selama rencananya berhasil, ibu tidak menginginkan apapun. Baguslah. Tuan Han khawatir Anda mungkin tidak puas, jadi dia meminta saya untuk datang dan memberi pencerahan kepada Anda. Sekarang tampaknya Saudara Ma adalah jenderal yang setia dan baik dari dinasti Qin. Jika rencananya berhasil, Tuan Han pasti akan melaporkannya kepada Jenderal Meng dan mempromosikan Anda. Terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pasukan atas kemenangannya. Ma Peng mengambil gelas anggur dan meminumnya semua. Bahkan, dia mungkin sangat gembira. Han Hao membawa 4.000 orang, dan semuanya adalah pasukan garnisun dari Kabupaten Heiyang. Itu berarti hanya 1.000 pasukan Ye Shikai dan 2.000 pasukan garnisun Ma Peng yang tersisa di benteng. Dari segi jumlah, Ma Peng memiliki keunggulan mutlak. Begitu dia berbalik melawan mereka, Ye Shikai akan merasa sulit untuk melawan. 1 jam kemudian, Kapten, Ma Peng pasti sangat senang sekarang. Si bodoh ini masih berpikir kita tidak tahu apa-apa. Kata Mancang sambil tersenyum bangga. Jangan senang dulu. Aku memintamu untuk melatih prajurit. Bagaimana hasilnya? Tanya Ye Shikai balik. Jangan khawatir, Tuan. Bagaimana mungkin aku mengabaikan misi yang kau berikan padaku? 1.000 prajurit ini dipilih dengan cermat dari 5.000 prajurit. Hampir semuanya adalah veteran,
bahkan pemimpin regu dan sersan. Mereka juga dilengkapi dengan peralatan terbaik. Ditambah dengan metode pelatihan Wei Wuzu, mereka jelas merupakan pasukan elit. Mancang, setengah tanggung jawab atas keberhasilan rencana kita kali ini terletak pada 1.000 orang ini. Aku mengerti. Jika rencana ini gagal, aku dan 1.000 saudara ini akan mempertahankan benteng ini bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran. 2 hari berlalu dengan cepat, dan Ma Peng tidak ragu lagi. Di Angkatan Darat Qin, prestasi militer dan promosi berhubungan langsung. Jika seseorang melakukan prestasi besar, bukan tidak mungkin untuk dipromosikan 3 tingkat. Namun, jika seseorang melakukan prestasi biasa-biasa saja, bahkan setelah bertugas di ketentaraan selama lebih dari 10 tahun, mungkin tidak ada perubahan. Oleh karena itu, bersaing untuk mendapatkan prestasi bukanlah hal yang aneh di Angkatan Darat Qin. Sebaliknya, perwira Buddha seperti Ma Peng jarang ditemukan. Belakangan ini, Ye Shikai pergi ke barak Ma Peng setiap hari, minum dan makan daging, memanggilnya saudara, yang membuatnya tidak waspada. Namun, Ye Shikai juga dapat melihat bahwa seiring berjalannya waktu, Ma Peng semakin gelisah. Pengkhianatan adalah masalah besar, dan dia telah merencanakannya sejak lama sehingga dia pasti tidak akan lengah pada menit terakhir. Jadi, Ye Shikai juga bersikap normal dan tidak membangkitkan kewaspadaannya. Larut malam. Sebelum operasi, Han Hao telah mengumpulkan 4.000 prajurit di lapangan parade, dan memerintahkan semua jenderal untuk tetap di lapangan, menunggu saat untuk berangkat, terutama Ma Peng, yang berdiri di samping Han Hao. Bersambung.